Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita berdoa semoga dalam pembelajaran ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Untuk itu marilah kita berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin disampaikan oleh Bu Lis, yaitu tentang iklan, slogan, dan poster. Ya, ini pertemuan yang ke-6. Sebelum saya sampaikan, saya menghimbau kepada anak-anak khususnya kelas 8 untuk tugas ya, mulai tanggal 20 kemarin sampai sekarang itu harus dikerjakan dan dikumpulkan. Nanti kalau anak-anak menunda-nunda tugas, nanti nilainya banyak yang kosong. Nanti kalau nilainya yang kosong, nanti yang tanggung anak kamu sendiri. Terus yang kedua, untuk buku catatan itu harus dikumpulkan. Jadi mulai pelajaran tanggal 20 kemarin sampai sekarang itu harus anak-anak harus punya catatan. Untuk pembelajaran ini ada 12 materi pelajaran. Berarti anak-anak harus menyiapkan buku catatan sebanyak 12. Seperti untuk bahasa Indonesia 1 buku, matematika 1 buku. Nanti dari catatan itu nanti akan ditandatangani oleh wali kelas dan wali murid untuk mengetahuinya. Anak-anak, untuk materi sekarang, kemarin kamu masih ingat toh tentang iklan, slogan, poster. Untuk hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran tentang iklan, slogan, dan poster, yaitu mengenai pola penyajian dan ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Nanti untuk pelajaran ini, untuk kompetensi dasar yang harus nanti kamu pahami, yang pertama 3.4 yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.3 menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Nanti anak-anak setelah mengikuti pelajaran ini, anak-anak harus bisa membuat contoh iklan, contoh slogan, dan poster. Untuk itu anak-anak harus menyimak dan memahami materi ini. Pola penyajian di sini maksudnya adalah pola-pola yang digunakan dalam menyajikan iklan, baik itu tertulis, lisan, atau gerak. Jadi polanya bisa tertulis melalui tulisan itu, bisa lisan itu bisa melalui dengan media televisi yang disampaikan, kemudian bisa gerak. Kalau gerak biasanya dalam televisi itu ya,
seperti iklan Soklin dan sebagainya. Kemudian penyajikan iklan di sini meliputi iklan media cetak seperti iklan baris, iklan kolom, iklan display. Iklan baris ini bentuknya berupa tulisannya berupa barisan seperti iklan contoh seperti tanah dijual. Nah, itu tulisannya dalam bentuk baris minimal 2 baris. Kemudian iklan kolom, jadi dalam bentuk kolom-kolom dan display. Kemudian iklan media elektronik. Nah, elektrik ini berarti iklannya bisa disampaikan melalui iklan radio, jadi melalui suara saja, ya. Kemudian bisa melalui televisi. Kalau televisi bisa dilihat gambarnya, bisa gerakannya, ada suaranya. Dan film, biasanya dalam tayangan film itu diselipi iklan-iklan. Itu pola penyajian iklan. Pola penyajian slogan ini menggunakan bahasa baku dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini dalam slogan ini biasanya untuk pembuatan itu ciri-cirinya, untuk kata pertama itu ditekan, diterangkan. Contoh seperti indah itu menyehatkan. Jadi kata indah itu diterangkan oleh kata yang kedua. Itu ciri-ciri untuk pembuatan slogan. Terus disajikan dengan kalimat yang ringkas. Jadi kalimatnya ringkas, singkat. Ini biasanya isinya memberitahu ya, memberitahu atau memberikan informasi pada khalayak. Kemudian ada unsur ajaan, ajaan untuk melakukan hal yang baik. Kemudian penyajian poster. Sini kalimatnya disertai gambar dan tulisan yang mencolok. Jadi gambarnya, tulisannya mencolok. Maksudnya mencolok itu tulisannya tebal, bisa dilihat dari jauh, menarik untuk dilihat, dan besar. Besar itu maksudnya tulisannya juga besar, gambarnya besar, dan dapat dilihat dari jauh dan mudah diingat. Ini biasanya poster itu ditempatkan di pinggir jalan atau di dinding-dinding, bisa juga di tengah jalan, di atas tengah jalan. Ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Menggunakan kalimat deklaratif, menggunakan kalimat interrogatif, menggunakan kalimat imperatif, menggunakan kalimat interjeksi. Kalimat deklaratif di sini maksudnya adalah kalimat yang bersifat fakta atau opini, dapat disebut kalimat berita yang digunakan untuk memberi informasi. Contoh, sepeda motor menabrak pejalan kaki tadi pagi. Jadi kalimat deklaratif ini kalimat yang berisi informasi, baik itu berupa fakta atau opini yang digunakan untuk memberikan informasi pada khalayak ramai. Kemudian kalimat interrogatif di sini maksudnya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada orang lain. Contoh, siapa yang mengalami kecelakaan?
Jadi di sini nanti kalimatnya berupa pertanyaan seperti menggunakan 5W plus 1H itu untuk mengorek informasi. Ini biasanya dilakukan oleh para wartawan untuk mencari informasi. Kalimat imperatif adalah kalimat bersifat memberi perintah. Jadi perintah itu maksudnya menyuruh orang lain untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu atau tindakan. Contoh, ubahlah gaya hidupmu. Jadi menyuruh orang lain untuk mengubah sikap perilaku hidupnya, mungkin hidupnya yang terlalu jorok atau gimana. Kalimat interjeksi atau kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati pembicara seperti rasa sedih, kagum, heran, dan sebagainya. Contoh, sialan aku terjebak. Jadi ini berhubungan dengan rasa, berhubungan dengan hati kita. Hati kita sedih, apa kagum, apa heran. Nanti bisa diungkapkan dalam bentuk kalimat interjeksi. Penyusunan iklan, slogan, dan poster. Langkah menyusun iklan, langkah menyusun slogan, langkah menyusun poster. Di sini langkah-langkah untuk menyusun iklan. Yang pertama, mendeskripsikan objek iklan. Jadi di sini iklan harus dijelaskan, diuraikan objeknya apa yang nanti akan disampaikan. Tujuannya apa? Yang kedua, menentukan media iklan. Alatnya apa yang digunakan nanti? Ya, jadi media itu bisa berupa alat, bahan-bahannya nanti untuk pembuatan iklan. Apa nanti dengan menggunakan media cetak seperti di koran. Terus suaranya apa? Terus gambarnya apa? Terus yang ketiga, merumuskan pesan iklan. Di sini pesannya apa dalam iklan? Apa isinya tentang promosi barang supaya barangnya cepat laku, cepat terjual? Apa tentang kesehatan? Ini harus ditentukan. Yang keempat, menentukan judul teks iklan. Judulnya apa? Jadi isi pesan sesuai dengan judul. Yang kelima, menyusun kerangka lalu mengembangkannya menjadi iklan yang menarik. Jadi setelah itu disusun kerangka kemudian dikembangkan jadi iklan yang menarik. Kalau sudah menarik baru diekspos, bisa di koran, bisa di televisi dan sebagainya. Langkah-langkah menyusun iklan. Sudah ya itu tadi. Langkah-langkah menyusun slogan. Yang pertama, menentukan fungsi dan jenis slogan. Yang kedua, mengetahui tujuan dan sasaran slogan. Kemudian menyusun kata slogan. Di sini anak-anak harus tahu fungsinya dan jenis slogannya. Di sini slogannya banyak sekali, kemarin sudah diterangkan oleh Bu Elis
tentang fungsi dan jenis slogan. Ada slogan pendidikan, ada slogan tentang kebersihan, dan sebagainya. Langkah-langkah menyusun poster. 1. Menentukan jenis tag poster yang akan dibuat. Nanti untuk jenis posternya apa? Tagnya. Memilih kata yang tepat. Maksudnya di sini anak-anak harus pandai-pandai memilih kata yang tepat untuk pembuatan poster. Biar nanti posternya menarik dan orang melihat akan tertarik untuk membacanya. Yang 3, menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster. Kemudian kata-katanya disusun dengan baik dan menarik. Ini biasanya kata-katanya tulisannya agak besar ya, karena ini disertai gambar yang besar juga. Yang 4, melengkapi kalimat tersebut dengan gambar yang menarik. Nah, di sini poster harus ada gambarnya ya, untuk menunjang poster tersebut agar nanti posternya menarik dan orang lain akan tertarik. Contoh iklan niaga. Nah, ini iklan niaga ini berhubungan dengan produksi ya, jadi mempromosikan barang. Ini contoh iklan niaga yaitu mempromosikan teh pucuk harum. Nah, itu di situ ada gambarnya botol ya, kemudian ditulis rasa teh terbaik ada di pucuk. Itu gambarnya menarik ya. Contoh poster kebersihan dan kesehatan. Ayo buang sampah di tempatnya. Nah, itu di situ ada gambarnya besar. Ada anak kecil membuang sampah di tempat sampah. Kemudian ada poster kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Nah, itu disertai ada gambar keran, kemudian ada tangan 2 yang sedang mencuci tangannya. Selanjutnya contoh slogan. Di sini ada diantaranya ada slogan pendidikan, ada slogan kesehatan. Contoh slogan pendidikan, ini tiada hari tanpa prestasi. Sekolahku masa depanku. Jadi di sini ada kata-kata yang harus ditekan ya. Seperti sekolahku masa depanku. Jadi sekolahku itu diterangkan oleh kata yang di belakangnya. Itu biasanya ciri slogan seperti itu. Kemudian contoh slogan kesehatan. Olahraga secara teratur membuat tubuh menjadi bugar. Jadi di sini maksudnya kalau anak-anak sering olahraga secara teratur maka tubuhnya akan sehat, jauh dari penyakit, dan tubuhnya akan sehat dan bugar. Contoh lainnya, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Jadi di sini maksudnya kesehatan itu sangat penting. Kalau orang tidak sehat maka pikiran juga akan tidak sehat juga. Kalau nggak sehat maka orang tersebut kalau melakukan sesuatu akan tidak nyaman. Ini untuk tugas siswa yang nanti dikerjakan. 1. Buatlah 1 contoh iklan niaga. Jadi nanti anak membuat iklan yang isinya tentang promosi barang itu ya. Yang kedua, buatlah 3 contoh slogan pendidikan. Jadi slogannya tentang pendidikan dan kesehatan. Jadi untuk pendidikannya slogannya 3, kesehatannya 3. Yang terakhir nomor 3, buatlah 1 contoh poster kesehatan. Nanti posternya dibuat seperti gambar itu tadi ya, dikotai, kemudian diberi gambar, diberi tulisan. Tugas dikerjakan di kertas folio
dan hasil pekerjaannya dikumpulkan di sekolah, diberi nama, kelas, dan bidang studi, dan diberikan pada gurunya masing-masing. Jadi nanti anak-anak kalau selesai mengerjakan tugas nanti bisa dikumpulkan di sekolah, karena di sekolah sudah menyiapkan tempat untuk tugas anak-anak. Tinggal anak-anak nanti melihat rokernya kelas berapa, tempatnya di depan kantor. Untuk itu saya mohon anak-anak untuk rajin untuk mengerjakan, jangan menunda tugas, karena untuk materi bahasa Indonesia ini masih sedikit sekali yang mengumpulkan tugas, karena nanti untuk bulan pertengahan September ini kamu akan melakukan meet. Syarat untuk ikuti meet, kamu harus mengumpulkan semua tugas mulai dari pertama tanggal 20 sampai terakhir ini, dan mengumpulkan catatan anak-anak. Jadi catatan pelajaran yang kamu simak mulai tanggal 20 sampai sekarang ini nanti dikumpulkan. Jadi semua materi pelajaran. Jadi ini materinya ada 12 mata pelajaran. Berarti kamu harus menyiapkan 12 buku dan catatannya harus ada sebagai bukti fisik. Ya. Berarti kalau kamu punya catatan, punya tugas, berarti kamu mengikuti pelajaran. Kalau kamu tidak punya, otomatis kamu tidak mengikuti pelajaran, cuma mungkin absennya titip saja. Kalau seperti itu, berarti kamu dianggap tidak masuk, berarti tidak mengikuti pelajaran. Untuk itu saya mohon untuk tugas ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan ditunda-tunda. Untuk belajar ini demikian dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan, anak-anak bisa WA melalui saya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.